Dalam suasana kota yang hiruk-pikuk, siapa sangka ada sebuah bangunan tua yang menyimpan begitu banyak kisah menarik sekaligus menyeramkan. Yuk, simak cerita kami berikut ini. Kami mendapatkan informasi dari berbagai media massa bahwa sebuah bangunan tua peninggalan masa kolonial Belanda di tengah kota Surabaya baru saja mengalami insiden sebagian bangunannya roboh. Syukurlah, kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, hal ini menjadi perhatian warga sekitar, mengingat bangunan tersebut adalah rumah bagi lebih dari 60 anggota keluarga yang telah lama bermukim di sana. Bangunan ini memiliki arsitektur khas Belanda, menampilkan desain yang megah meski kini termakan usia. Temboknya kusam, pintunya berderit setiap kali disentuh angin, dan suasana di dalamnya sering menimbulkan kesan misterius. Tidak hanya itu, bangunan tua ini juga dikelilingi beragam cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Menurut cerita dari warga sekitar, ada pengalaman aneh yang kerap mereka alami. Mulai dari suara langkah kaki yang terdengar di malam hari padahal tidak ada orang, bayangan misterius yang melintas di lorong-lorong gelap, hingga suara tangisan sayup yang terdengar tanpa asal muasalnya. Bahkan, beberapa penghuni mengaku pernah melihat sosok bayangan putih yang berdiri di salah satu sudut ruangan yang sudah lama tidak dihuni. Selain itu, ada juga kisah tentang sebuah kamar tua yang tidak pernah disentuh. Kabarnya, kamar ini dulunya adalah tempat tinggal seorang penghuni yang meninggal dengan tragis. Hingga kini, kamar itu dianggap angker dan sering dihindari. Barang siapa yang mencoba masuk, konon akan mengalami mimpi buruk selama beberapa malam berturut-turut. Semua cerita ini seolah menambah aura mistis bangunan tua tersebut. Namun, di balik semua itu, bangunan ini tetap menjadi tempat berlindung bagi puluhan keluarga yang merasa nyaman tinggal di sana meski diterpa banyak cerita misteri. Penasaran dengan kisah lainnya? Saksikan terus perjalanan jejak Cah Mbois untuk menggali lebih dalam cerita-cerita seram dan sejarah menarik di balik bangunan tua ini. Jangan sampai terlewatkan. Dengan segala persiapan yang telah matang, akhirnya tim jejak Cah Mbois sampai di lokasi bangunan tua yang menyimpan berbagai kisah menarik sekaligus menyeramkan ini. Begitu menginjakan kaki di depan gedung, aura nostalgia masa kolonial langsung terasa. Arsitektur khas Belanda yang megah, meskipun sudah terlihat rapuh, membawa imajinasi kami ke masa lalu. Langkah pertama kami dimulai dengan menggali cerita-cerita dari warga sekitar yang telah hidup berdampingan dengan bangunan ini selama bertahun-tahun. Salah satu warga bercerita tentang sosok yang sering mereka sebut sebagai Nonik Belanda. Konon, Nonik ini adalah arwah seorang wanita keturunan Belanda yang dulunya pernah tinggal di bangunan tersebut. Banyak yang mengaku pernah melihat sosoknya berpakaian elegan dengan gaun putih khas zaman kolonial, berjalan perlahan di lorong-lorong bangunan, terutama saat senja mulai turun. Salah seorang warga mengatakan, "Saya pernah melihat dia dari kejauhan, berdiri di depan jendela besar. Awalnya saya pikir itu penghuni biasa, tapi saat saya mendekat, tiba-tiba dia menghilang begitu saja." Cerita ini membuat bulu kuduk kami merinding. Cerita lain yang tak kalah mengejutkan datang dari seorang ibu yang tinggal tak jauh dari bangunan tua tersebut. Suatu sore, ketika ia sedang menemani anaknya bermain di depan rumah, ia merasa ada yang aneh. Anaknya tampak bercanda dan tertawa sambil berlarian, seolah sedang bermain dengan anak lain. Namun, saat ibu itu menoleh untuk melihat siapa teman bermain anaknya, ia tidak menemukan siapapun di sana. Padahal anak saya seperti ngobrol dan tertawa dengan seseorang. Ketika saya tanya, dia bilang sedang bermain dengan teman baru. Tapi di situ tidak ada siapa-siapa. Saya langsung merinding.
cerita sang ibu sambil menggelengkan kepala. Tidak hanya itu, beberapa warga juga menceritakan pengalaman mendengar suara-suara aneh dari dalam bangunan tersebut. Ada yang mendengar suara langkah kaki di tangga kayu tua, suara pintu berderit meski tidak ada angin, bahkan suara tawa kecil yang terdengar samar-samar di malam hari. Beberapa penghuni bangunan mengaku telah terbiasa dengan kehadiran penghuni lain yang mereka yakini adalah makhluk tak kasat mata. Kami pun melanjutkan penelusuran ke dalam gedung, mencoba merasakan langsung atmosfer yang selama ini diceritakan warga. Suasana di dalam terasa lembab, dengan aroma khas kayu tua yang lapuk. Setiap langkah kami di lantai kayu menghasilkan bunyi berderit yang menggema. Dinding-dinding bangunan dipenuhi lukisan lama yang menambah kesan mistis. Di beberapa sudut kami menemukan barang-barang antik seperti cermin besar dengan bingkai emas yang mulai berkarat dan jam dinding tua yang jarumnya sudah berhenti bergerak sejak entah kapan. Setelah mendengarkan berbagai pengalaman mistis dari warga sekitar, rasa penasaran kami semakin memuncak. Banyaknya cerita yang kami dengar tentang sosok-sosok misterius, suara-suara aneh, hingga kejadian-kejadian tidak biasa membuat kami ingin menggali lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi di bangunan tua ini. Berbagai cerita telah membawa kami pada satu pertanyaan besar. Apakah ada kaitannya antara fenomena mistis di tempat ini dengan robohnya sebagian bangunan? Untuk mencari jawaban, kami memutuskan untuk mencoba pendekatan yang berbeda, mediumisasi. Salah satu anggota tim kami yang sudah memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan penghuni lain bersedia menjadi medium. Dengan suasana yang mencekam, kami memulai ritual mediumisasi di salah satu ruangan utama gedung tersebut. Tak lama setelah ritual dimulai, medium kami tampak mulai menunjukkan perubahan. Ekspresinya berubah tegang, seolah ia sedang berbicara dengan sosok tak kasat mata. Perlahan, medium kami mulai berbicara, tapi suara yang keluar bukanlah suara aslinya. Suara itu berat dan berwibawa, memperkenalkan dirinya sebagai seorang menir Belanda yang pernah tinggal di gedung ini. Menurut sosok yang hadir melalui medium kami, gedung tua ini dulunya merupakan tempat tinggal beberapa warga keturunan Belanda. Pada masa penjajahan, gedung ini menjadi saksi bisu berbagai peristiwa bersejarah. Salah satu yang paling diingat adalah konflik besar yang melibatkan warga pribumi dan komunitas Tionghoa di wilayah ini. Saat itu, warga Tionghoa diungsikan ke gedung ini untuk menyelamatkan mereka dari konflik yang semakin memanas di luar. Gedung ini pun menjadi tempat perlindungan sementara bagi para pengungsi Tionghoa. Namun, seiring berjalannya waktu, situasi konflik mereda dan gedung ini mulai dihuni oleh berbagai kalangan, termasuk warga pribumi. Dari generasi ke generasi, gedung ini terus menjadi tempat tinggal bagi banyak keluarga, meskipun sebagian dari mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendiri. Kami juga menanyakan langsung tentang robohnya sebagian bangunan ini. Sosok tersebut menjelaskan bahwa penyebab utamanya adalah usia bangunan yang sudah sangat tua. Bangunan ini sudah berdiri selama lebih dari 100 tahun, katanya melalui medium. Ia juga menyebutkan bahwa beberapa bagian bangunan memang sudah rapuh dan tidak mampu lagi menopang beban seperti dulu. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa ia dan penghuni gaib lainnya tidak berniat mengganggu atau menyakiti manusia yang tinggal di sini. Namun, sosok menir Belanda juga menyampaikan pesan penting. Ia merasa sedih melihat bagaimana gedung ini, yang dahulu megah dan penuh kenangan, kini perlahan-lahan hancur. Ia berharap agar ada yang mau menjaga dan melestarikan bangunan ini, agar tetap menjadi bagian dari sejarah Surabaya yang tidak terlupakan. Setelah selesai berkomunikasi, medium kami kembali sadar
meskipun tampak sedikit kelelahan. Kami pun mengakhiri ritual mediumisasi dengan rasa takjub atas informasi yang telah didapatkan. Bangunan ini bukan hanya menyimpan kisah mistis, tetapi juga sejarah panjang yang menghubungkan masa kolonial, konflik sosial, hingga kehidupan masyarakat modern saat ini. Meskipun robohnya sebagian bangunan disebabkan oleh faktor usia, kisah-kisah yang melekat di tempat ini tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari jejak sejarahnya. Gedung ini bukan hanya sekadar bangunan tua, melainkan simbol dari masa lalu yang penuh warna, baik dari segi budaya, sejarah, maupun kisah mistis yang terus hidup hingga kini. Setelah menghadirkan sosok menir Belanda dan menggali banyak informasi darinya, kami memutuskan untuk melanjutkan penelusuran dengan mencoba menghubungi sosok nonik Belanda yang sering menampakkan diri di bangunan ini. Baru saja kami bersiap, salah satu kru kami tiba-tiba termedium tanpa disangka-sangka. Sosok nonik Belanda yang selama ini sering diceritakan warga, tampaknya telah mengetahui maksud dan tujuan kami berada di tempat tersebut. Dalam kondisi mediumisasi, sosok nonik itu memperkenalkan dirinya sebagai salah satu penghuni lama gedung ini. Ia menjelaskan bahwa seringnya ia menampakkan diri kepada warga sekitar, bukan untuk mengganggu, melainkan hanya ingin menunjukkan keberadaannya. "Kami juga ada di sini," ujar sosok nonik melalui medium kami, seolah menegaskan bahwa gedung ini bukan hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk tak kasat mata seperti dirinya. Rasa penasaran kami semakin besar, sehingga kami pun bertanya kepada sosok nonik Belanda tentang apakah ada makhluk lain yang lebih kuat atau lebih berkuasa di tempat ini. Wajah medium kami tiba-tiba berubah menjadi tegang, bahkan terlihat ketakutan. Dengan suara yang pelan, sosok nonik menjelaskan bahwa di tempat ini ada dua kekuatan besar yang bersemayam, satu di atas dan satu di bawah. Ketika kami mencoba mendesak untuk mengetahui lebih lanjut, ia menggambarkan bahwa sosok yang dimaksud berwujud, menyeramkan dan bertubuh besar. Kehadiran makhluk ini memberikan aura yang berat dan menakutkan bagi penghuni tak kasat mata lainnya, termasuk dirinya. Sosok nonik juga menyebutkan bahwa makhluk ini memiliki kekuasaan besar di tempat tersebut, seolah menjadi penguasa dari dimensi yang tak kasat mata. Kami mencoba bertanya di mana makhluk tersebut berada. Namun, alih-alih menjawab, sosok nonik tampak semakin ketakutan. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, ia selalu mengawasi, bahkan saat ini. Ucapannya membuat suasana semakin mencekam. Kami pun merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan, membuat kami yakin bahwa keberadaan makhluk besar itu memang nyata. Setelah menyampaikan peringatan agar kami berhati-hati, sosok nonik Belanda perlahan pergi, meninggalkan medium kami yang terlihat kelelahan setelah proses tersebut. Kami pun mengambil waktu sejenak untuk merenung dan memproses apa yang baru saja terjadi. Setelah mencoba berinteraksi dengan sosok penguasa besar di gedung tua ini, energi yang terasa sangat berat langsung memenuhi ruangan. Salah satu kru kami termedium oleh sosok tersebut, yang langsung menunjukkan penolakan dan agresi terhadap kehadiran kami. Dialog yang dimulai dengan tenang, lama-kelamaan berubah menjadi ketegangan yang semakin intens. Perlahan, pertempuran antara energi kami dan sosok tersebut pun terjadi, terasa jelas di udara. Suara gemuruh dan getaran mulai terdengar dari dalam bangunan, yang seakan-akan akan roboh. Warga sekitar yang mengamati mulai panik, khawatir gedung ini runtuh. Setelah pertempuran berlangsung cukup lama, tim kami berhasil menundukkan sosok tersebut menggunakan doa dan mantra perlindungan. Namun, sebelum sosok itu menghilang, ia memperingatkan kami bahwa tempat ini bukan untuk sembarang orang. Dalam kondisi kru yang kelelahan dan situasi gedung yang semakin memburuk, kami pun memutuskan untuk segera mengakhiri penelusuran ini demi keselamatan.
Penelusuran kami ke dalam bangunan tua di Surabaya mengungkapkan lebih dari sekadar sejarah, tetapi juga dunia misteri yang tersembunyi di balik dinding-dindingnya. Dari penampakan sosok nonik Belanda hingga sosok penguasa gaib yang menguasai tempat tersebut, kami menyadari bahwa gedung ini bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga rumah bagi kekuatan tak kasat mata yang sulit dipahami. Meskipun kami berhasil menundukkan sosok-sosok gaib yang kami temui, pengalaman ini memberikan peringatan tentang pentingnya menghormati batasan dunia gaib. Keberadaan energi besar yang melingkupi tempat ini mengingatkan kami bahwa tidak semua tempat bisa dieksplorasi tanpa konsekuensi. Kami mengakhiri penelusuran kali ini dengan rasa hormat yang lebih mendalam terhadap dunia yang tidak terlihat dan pelajaran bahwa tak semua misteri harus diungkap.